Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hikmah ke-32, di mana hikmah ke-32 ini ada kaitan yang sangat erat, bukan hanya dengan hikmah yang ke-31 ya. Ketika hikmah ke-31 yang sudah kita urai kemarin, ya, orang-orang yang sedang salik ya, sedang berproses menuju Allah dengan serangkaian riyadhah dan ikhtiar yang dia lakukan, itu mendapatkan nur tawajjuh atau sinar tawajjuh. Tetapi juga terkait dengan hikmah di 17 atau 16, saya lupa urutan persisnya, tetapi kalimatnya adalah warning. Jangan sampai seorang salik ini berhenti pada saat dia mulai terbuka. Ma'arodat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha. Seperti itu redaksi dari hikmah sebelumnya yang mengingatkan kepada kita semua yang sedang berproses mendekatkan diri kepada Allah untuk kemudian tidak lekas puas ya, apalagi bangga ketika sudah mencapai tahapan terbuka begitu. Padahal itu adalah sesungguhnya adalah godaan. Nah, oleh karena itu di hikmah ke-32 ini, saudara sekalian yang saya hormati, ini saya kira lebih sophisticated begitu ya. Bahwa orang yang sedang berproses sebagai salik, sebagai rohil, atau sebagai murid, begitu ya, maka acap kali datang banyak godaan. Godaan untuk seolah-olah kita pengen segera bisa melihat yang gaib misalnya. Atau godaan-godaan agar kita bisa segera mengetahui rahasia-rahasia Allah misalnya, atau rahasia-rahasia sesuatu yang tidak lazim, katakanlah begitu ya. Atau orang menyebutnya sekarang misalnya weruh sadurunge winarah misalnya. Godaan-godaan itu akan sangat banyak menghampiri orang-orang yang sedang berproses menuju mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, untuk mengingatkan ini, ada baiknya kita cermati bersama bagaimana Ibnu Athaillah Sakandari menuliskan hikmah ke-32 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batona fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal huyub. Tasawwufuka adapun atau utawi brontone sira, utawi keseriusanmu atau keinginan kerasmu ya, atau semangatmu gitu ya. Jadi tasawuf itu bukan pakai shot tapi pakai shin, tasawwafuka ya. Tasawwafuka, mohon maaf mungkin tadi saya keseliu lidah begitu ya. Tasawwafuka ya, bukan tasawuf. Tasawwafuka ila ma batana fika minal uyub, jadi kesungguhanmu, upaya kerasmu atau ya, semangatmu yang sangat luar biasa untuk mengetahui ya, hal-hal yang tersembunyi dalam dirimu berupa aib-aib diri kamu atau kekurangan-kekurangan kamu ya. Tasawwafuka anapun utawi brontone sira, utawi semangat tira, ila ayuhal muridu, hai wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah, wahai orang yang menghendaki wusul kepada Allah, ilama terhadap sesuatu batona fika yang tersembunyi ya, minal uyubi dari beberapa kekurangan, kecacatan. Jadi kesungguhan kita untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, yang tersembunyi dalam diri kita ya. Jadi kesungguhan kita untuk mengetahui kekurangan, aib ataupun kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri begitu ya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kesungguhan kita, kesemangat kita, bahkan upaya yang tiada dan tidak kita untuk segera dibukakan pintu hijab. Ini saya kira menjadi sebuah warning ya, saudara sekalian yang saya hormati, kepada kita agar kita ini diminta untuk senantiasa mawas diri, diminta untuk senantiasa muhasabah, diminta untuk senantiasa mencari kelemahan diri.
Ini saya kira pesan yang sangat luar biasa ya. Sangat penting bagi kita, siapapun kita, apapun posisi yang sedang kita miliki, apapun tanggung jawab yang sedang kita lakukan dan sedang kita jalankan, apapun profesi yang melekat dalam diri kita ya. Mengetahui kelemahan-kelemahan diri ini menjadi PR, menjadi hal yang sangat penting. Jadi kata-kata syarah di sini saya bacakan saudara sekalian yang saya hormati. Uyub atau aib atau kekurangan atau kecacatan ya, an-nafsaniyati kang bangsa nafsu ya. Jadi kecacatan atau kekurangan yang berupa nafsu. Karyai seperti riya. Riya itu pamer ya. Sering sekali kita sulit ya untuk menghindarkan diri dari riya. Ketika berada di hadapan banyak orang, siapapun kita, ini seringkali tergoda untuk kemudian kita ingin dilihat siapa kita. Ketika di depan orang-orang yang mungkin sudah kita kenal, bahkan ya orang-orang yang sudah kita kenal, penyakit riya itu masih saja mungkin bisa menghampiri kita. Kita ingin dipuji, kita ingin diketahui, kita ingin macam-macam kata, diapresiasi dan seterusnya. Wasu'il kholqi atau wasu'il khuluqi dan jeleknya akhlak ya. Su'ul khuluq maksud saya. Wal mudahanit dan kemudian kerendahan ya atau kekurangan yang ada dalam diri kita tadi itu. Wa hubir riyasati dan mencintai posisi ya. Wal jahi sekaligus juga derajat dan pangkat. Jadi keseriusan kita untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita dan kelemahan itu tersembunyi dalam diri kita itu ya. Untuk segera kita analisis, segera kita ketahui ya. Ini ternyata jauh lebih bagus daripada keseriusan kita atau keinginan kita yang begitu kuat untuk segera dibukakan pintu hijab. Tawajjuhu himmatika anapun utawi menghadapkan atau ngadepaken himmah hiro ila zawali dzalika maring ilange mengkono-mengkono riya, su'ul khuluq, mudahana, hubur riyasah wal jah ya, dari kalimat yang sebelumnya tadi itu. Biriyadati kelawan riyadhah tirakat wal mujahadati lan mujahadah. Wal talabit takhallusi lan nyubrih keikhlasan ya. Minhu saking tawajjuh ya. Wala yakunu lan ora ana fil ghalibi dalem kelaziman ila alayati syaikhin kamilin nasihin kecuali ing atase bimbingane guru yang sampurna lansang yang guru yang memang waskito atau guru yang memang sudah layak menjadi guru. Maksud daripada syarah ini adalah kita diminta untuk melakukan evaluasi diri atau sering-sering melakukan evaluasi diri. Katakanlah dalam setiap 24 jam dalam sehari ya. Kita ingat dulu di hikmah ke-12 ada kalam hikmah ma nafa'al qalba mithlu uzlatin ya. Tidak ada sesuatu yang memiliki manfaat begitu besar yang sepadan dengan uzlah ya. Saya dulu menerjemahkan sekaligus menjelaskan ya, tentu punya pertanggungjawaban akademik. Uzlah di situ adalah quality time. Pada saat kita berquality time ya, kita merenung, kita muhasabah, kita akan senantiasa memohon kepada Allah diberi petunjuk di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, di mana letak begitu ya, kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki untuk segera kekurangan itu kita benahi, kekurangan itu kita perbaiki. Ini menjadi sangat luar biasa menurut saya, saudara sekalian yang saya hormati, karena kebanyakan kita agak susah ya untuk kemudian mengidentifikasi kelemahan diri. Yang mudah bagi kebanyakan kita adalah mengevaluasi dan mengetahui kesalahan orang atau kekurangan orang. Kekurangan orang lain maksud saya. Sementara kekurangan diri kita sendiri kita acap kali abe. Atau acap kali tidak begitu memperhatikan bahwa kita sejatinya masih memiliki banyak sekali penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang kemudian dianggap sebagai uyub tadi itu. Nah oleh karena itu, kalimat dalam Al-Hikam di sini, khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub. Khairun iku lebih bagus min tasawwufika tinimbang saking oleh bronto atau oleh serius utawa usaha yang luar biasa nira ila ma maring barang hujiba kang den hijab angka saking sira bayane minal ghuyubi saking pira-pira hal kang
hal-hal gaib. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk di dalam bersalik ya, di dalam bermurid ya, maupun di dalam berrohil gitu ya. Istilah-istilah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah. Jangan sampai kita kemudian tergoda untuk ingin cepat terbuka hijabnya, mencari berbagai macam cara, mencari berbagai macam usaha dengan segenap kemampuan, dengan segenap daya, sekaligus juga tentunya pasrah juga begitu ya untuk segera bisa terbuka hijabnya. Tidak perlu kita melakukan itu. Justru sebaliknya, carilah, upayakanlah dengan sangat serius untuk mencari kelemahan diri tadi itu. Mengapa? Karena sesuatu yang gaib ya, atau sesuatu yang gaib dari kita ini, yang tentu akan merupakan rahasia-rahasia ilahi begitu ya. Ini bagi orang yang sudah wasil ya, atau yang sudah wusul atau yang disebut dengan wasil sebagaimana keterangan dari hikmah ke-31 yang sudah kita ulas kemarin ya. Bagi mereka tentu tidak ada masalah ya. Tidak ada persoalan sama sekali karena sudah wusul. Jadi apapun orang yang wasil ini mendapatkan nur muwajahah. Ya, anwarul muwajahah istilahnya. Wal wasiluna lahum al anwarul muwajahah di dalam hikmah ke-31 kemarin. Kalau ar-rohil as-salik atau as-sair sekaligus murid ya, murid seperti kita ini, anugerah nur tawajuh kita peroleh sebagai reward dari keistiqomahan kita, dari upaya-upaya kita, ibadah-ibadah kita, riadoh-riadoh kita ya untuk fokus menuju kepada Allah. Dalam proses itulah kita mendapatkan nur tawajuh. Sementara yang memang sudah mendapatkan anugerah dekat dengan Allah yang disebut dengan wasil ya, ini kemudian sudah terbuka karena anwarul muwajahah. Nah, jangan sampai dalam konteks ini, ya kata Ibnu Athaillah, jangan sampai kemudian kita terpana, kemudian terfokus sekaligus juga membabi buta dalam tanda petik untuk segera bisa usul. Atau bahkan kemudian memiliki semangat yang membabi buta untuk bisa segera mendapatkan nurul muwajahah gitu ya. Karena apa? Karena nurul muwajahah itu sifatnya adalah given. Sesuatu yang merupakan hak prerogatif Allah begitu ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membersihkan diri ya. Membersihkan batin kita, membersihkan kehidupan kita, membersihkan keseharian kita dari hal-hal yang sifatnya aib tadi itu. Yang aib ini sifatnya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Seperti riya tadi. Kan gak ada orang lihat kalau kita riya. Lalu kita punya perilaku yang juga kurang terpuji. Misalnya ngeresulo atau kemudian ngomongin orang dari belakang. Kan orang yang kita omongin nggak tahu. Gitu ya. Artinya hal-hal yang yang berupa kecacatan diri atau kekurangan diri, lakukanlah dengan sangat serius untuk bisa mengidentifikasi. Ya. Makanya dengan kita hubungkan dengan hikmah yang ke-12 bahwa uzlah yang kemudian kita artikan sebagai quality time, ya. Harapannya adalah kita setiap hari punya waktu untuk melakukan evaluasi diri tadi itu. Apa saja kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki? Penyakit-penyakit hati apa saja yang masih bercokol di dalam hati kita begitu ya. Itu yang kemudian kita coba inventarisir, lalu kemudian kita benahi, kita perbaiki secara bertahap. Nah, dengan posisi yang seperti ini, saudara sekalian yang saya hormati ya, insya Allah begitu ya. Kalau kita mengikuti teorisasi yang dilakukan oleh Ibnu Athaillah ini, insya Allah kita akan mendapatkan makom yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekali lagi ya, kunci daripada semuanya itu ketika kita sudah membaca sampai ke hikmah ke-32 ya, dari mulai awal sampai hikmah ke-1 sampai hikmah ke-32, ada beberapa kata kunci di mana kita mesti harus melakukan. Salah satunya adalah proporsionalitas. Senantiasa mencoba equilibrium atau keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiar berada pada posisi di mana kita senantiasa mencoba untuk mengidentifikasi diri menjadi manusia yang secara bertahap ya, penyakit-penyakit hati itu kita minimalisir. Mungkin terlalu berat kalau kita hilangkan. Siapa tahu begitu ya. Karena kita adalah manusia biasa. Tapi dengan secara bertahap kita lakukan, kita melatih diri, kita mencoba untuk senantiasa
pasrah kepada Allah begitu ya. Karena masing-masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, masing-masing orang punya maziyahnya, masing-masing orang punya rezekinya sendiri dan seterusnya. Maka kita tidak mudah untuk menjadi orang yang mudah iri. Ketika penyakit iri itu sudah sangat minim dalam batin kita, dalam hati kita, saudara sekalian yang saya hormati. Lalu tiba-tiba kita menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah komunitas. Maka yang perlu kita waspadai adalah riya. Oleh karena itu mengapa ya di dalam hikmah yang seingat saya 11 atau 13 saya lupa juga urutannya, tapi ada kata-kata idfin wujudaka fi ardil khumuli famana bata mimma lam yutfan la yatimu nitajuhu. Kuburkanlah keangkuhanmu di dalam kubur yang dalam di dalam kehinaan yang diserupakan dengan tanah atau yang diserupakan dengan bumi. Karena tanaman yang tumbuh dari sesuatu jadi biji yang tidak ditanam di dalam bumi itu buahnya tidak akan sempurna. Saudara sekalian yang saya hormati, ketika ada nasihat kita diminta untuk mengubur ya atau mengerem ananiyah ya atau egoisme kita ya, bahwa kita ini ketika menjalankan tugas, menjalankan fungsi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada peran yang kita mainkan masing-masing sesuai dengan tusi yang kita emban. Lalu ada keberhasilan. Biasanya kalau orang berhasil itu penyakit yang paling mungkin dan paling sering menghampiri adalah penyakit sombong dan penyakit riya. Lalu oleh karena itu menjadi sangat penting ya antara hubungan hikmah ke-32 ini dihubungan dengan uzlah yang sekali lagi saya artikan dengan quality time ya, sekaligus juga bagaimana kita melakukan identifikasi, inventarisasi atas penyakit-penyakit hati yang tidak kelihatan tadi untuk kemudian makin hari makin lama kita akan menjadi makin baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi inti daripada hikmah yang ke-32 ini adalah kita diminta untuk waspada. Kita diminta untuk tidak mudah terpancing ya dengan kehadiran penyakit-penyakit hati yang begitu lembut ya, yang begitu tidak kentara tapi ternyata akan sangat mengganggu proses perjalanan kita sebagai salik menuju dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.